Sebelum kita bahas dari KLMNO, nanti dari PR-nya, nanti kalian akan upload jawaban kalian di ini ya. Jawabannya di GCR ya, nanti akan saya buatkan tempat ya, buat upload supaya saya bisa koreksi dari pekerjaan kalian semua ya, semua harus mengerjakannya. Kalau enggak nanti pas ulangan, saya takutnya nanti kalian ada yang bagian-bagian yang keliru gitu ya. Oke, sebelum saya tanyakan dari K sampai O, apakah ada pertanyaan dulu nih dari A sampai J? Silakan, boleh ditanyakan dulu. Yang masih ada hal-hal yang nyangkut-nyangkut, mungkin soal yang nomor berapa dari A sampai J ya. Tanyakan itu dulu. Baru nanti kalau sudah yakin bisa dari A sampai J, baru kita masuk di PR. Silakan. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Udah oke? Bisa ya? Nggak ada pertanyaan ya sampai J ya? Oke, kalau aman. Nah, sekarang dari K. K sampai O, mana yang mau ditanyakan? Misalnya kalian mengerjakan tapi mentok, Bu, yang ini kok saya mentok, nggak bisa lagi. Harus selesai sampai mana? Nah, silakan ditanyakan. Sebelum nanti kalian akan upload di GCR ya. Dipastikan supaya jawaban yang kalian upload itu benar gitu ya. Ya, silakan. Tanya yang mana? Oh ya, teman-teman, soal tugas ini untuk ulangan ini kan udah berakhir ya. Tuh, udah habis nih babnya. Udah glosarium berarti udah habis, daftar pustaka udah habis. Berarti bentar lagi kalian ulangan. Maka sudah ada soal tugasnya untuk ulangan turunan ini di Sekolah ya. Soalnya itu ada 20 kalau nggak salah. Ada 17 PG sama 3 uraian. Nah, silahkan dicoba dikerjakan ya. Kalian ulangan saya vlog kayak kalau nggak salah sih 3 mingguan lagi ya dari sekarang ya. Berarti minggu kedua. Minggu kedua bulan Februari ya. Jadi mumpung belum ulangan, silahkan tanyalah sebanyak-banyaknya supaya kalian yakin materinya bisa semua ya. Karena ini terapannya belum saya masukkan ya, masih yang tentang rumus-rumus. Ya, silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan dari K sampai O sebelum kalian upload? Aman? Nggak ada masalah? Saya mau tanya, Bu. Boleh. Apa? Buat yang nomor K, Bu. Nomor K, iya. Oke. Deo, nomor K. Deo, kamu punya soalnya ya? Saya geser ke sini, Punya, Bu. supaya lebih lebar tempatnya. Satu K. Oke. Fx sama dengan akar 3x per 2, 3x plus 2 3x plus 2 per 2x plus 1. 2x plus 1. Jangan ditanya F aksen X. Oke. Nah, ini perhatikan teman-teman kan nggak ada perintah harus pakai definisi turunan ya, maka kita pakai rumus saja. Nah, Deo, ini fungsinya berbentuk apa nih? Kita analisa bentuk fungsinya dulu ya. Fungsi berbentuk Akar. pecahan. Pecahan aja, Deo. Akar, Bu. Akar. Akar.
Oh, sebentar. Nih. Jadi kita menganalisa bentuk fungsi itu berdasarkan jenis-jenis rumus yang kita pelajari, Dio. Jadi rumus turunan. Rumus turunan itu yang pertama adalah untuk fungsi bentuk apa? Bentuk polinom, Dio. Untuk polinom dulu. Yang termudah ya. Yang bentuknya Y sama dengan AX pangkat N itu. Ya, ini rumus dasarnya ya. Ini bentuk polinom namanya. Yang kedua, fungsi bentuk perkalian. Ya, yang ketiga, fungsi bentuk apa? Yang keempat, ada satu lagi, Dio. Fungsi bentuk apa? Fungsi komposisi, Bu. Ya, bentuk komposisi. Nah, berdasarkan 4 bentuk ini, polinom, perkalian, pecahan, komposisi, kita menganalisa bentuk fungsi kita ini. Dia bentuknya adalah pecahan doang atau pecahan dan apa? Kira-kira. Fungsinya bentuk pecahan doang kah? Atau pecahan dan apa? Pilih dari keempat ini ya. Pilih dari keempat ini, bentuk polinom, perkalian, pecahan, komposisi. Nah, yang bentuk fungsi nomor K ini, dia pecahan, pasti ya. Karena ada 3x plus 2 dibagi 2x plus 1. Apakah dia hanya bentuk pecahan doang kah? Atau dan apa? Pecahan dan apa? Tahu nggak, Dio? Masih bingung, Bu. Pilih dari keempat ini. Pecahan doang kah? Menurutmu? Atau dan apa? Piko boleh dibantu. Kamu setuju pecahan doang atau pecahan dan apa, Piko? Dan turunan bukan sih, Bu? Bukan ya? Bentuknya cuma ada 4 ini, Piko. Oh, ya ya. Ya, ini kan fungsinya yang jelas kelihatan kan pecahan, ya. Nah, kamu setuju bentuk fungsi K ini fungsi pecahan doang atau pecahan dan apa? Nih, pilih dari keempat ini. Pecahan dan komposisi. Pecahan dan komposisi. Nah, pecahannya kelihatan ya. Komposisinya di mananya, Piko? Akar. Dan komposisi. Komposisi. Oke. Nah, kita mau cari komposisinya yang di mana sih? Nah, perhatikan. Ini benar. Dia pecahan dan komposisi ya. Nah, sekarang kita mau menganalisa. Kenapa bisa pecahan dan komposisi? Kalau pecahan sih kelihatan ya. Nah, sekarang kita mau cari. Jadi kalau misalnya komposisinya di mana letak komposisinya? Komposisi. Komposisi itu G bundaran AX gitu kan? Karena komposisi ya. Oke. Nah, sekarang supaya nanti dikomposisikan, ini kan artinya sama dengan G dalam kurung HX gitu ya. Ini artinya apa? Fungsi HX menggantikan X-nya si G gitu ya. Nah, berarti tadi fungsi kita tadi fx kita itu ada dibagi 2x. Apa dia tadi 2x apa? 1, Bu. Min 1 plus. Plus 1, Bu. Plus apa, Min? Plus. Oke. Nah, berarti kita mau cari dulu nih. Berarti fungsi gx kita sih supaya nanti g dalam kurung hx ya ketemu fx. Rio, fungsi gx-nya yang mana, fungsi hx-nya yang mana, Rio, dari fungsi fx ini?
Yang akar 3x plus 2 per 2x plus 1 nggak, Bu? Akar. Enggak. Ini kan tadi ini dia. Jadi tadi dianalisa bahwa bentuk fungsi K ini, fungsi di nomor K ini, bentuknya adalah pecahan dan komposisi. Nah, maka kita harus tahu dulu komposisinya di mana nih. Nah, komposisi itu kan berarti G bundaran H ya, atau G dalam kurung HX. Nah, berarti kan ada dua fungsi nih, G sama H di dalam fungsi Fx nih. Nah, kita mau pecah fungsi G-nya yang mana, fungsi H-nya yang mana, kira-kira. Pecahannya itu fungsi yang mana? Yang Gx apa yang Hx? Yang HX, Bu. Yang Hx. Oke, saya tulis dulu ya di sini. Hx itu yang 3x plus 2 dibagi 2x plus 1. Nah, berarti Gx yang mana, Rio? Yang akarnya gitu. Yang akar, berarti akar X. Nah, paham? Jelas ya? Supaya nanti kalau kita substitusi ke sini, nih. Jadi kan kalau kita tuliskan di sini Fx sama dengan G dalam kurung Hx ya. Nah, berarti kan pada fungsi G, X-nya itu berubah jadi, kebanyakan. Berubah jadi Hx. Nah, ini kan berarti akar Hx. Ya nggak? Waktu belajar komposisi dulu, kelas 10. Nah, berarti karena Hx-nya adalah bentuk pecahan, berarti akar 3x plus 2 per 2x plus 1. Nah, paham ya? Jadi bentuknya sama. Oke, jelas? Nah, karena dia bentuk komposisi juga, kemudian ada pecahan juga, maka turunan dari Fx adalah F aksen X dari bentuk komposisi, dari fungsi yang terluar dulu yang kita turunkan, kemudian baru dikali sama turunan fungsi yang di dalamnya. Jadi karena yang terluar itu G, maka Gx ini kita turunkan dulu, habis itu baru dikali sama turunan dari Hx, gitu ya. Nah, sekarang kita turunkan dulu nih yang tersusah menurunkan ya, bentuk pecahan ya. Nah, berarti fungsi pecahan kita turunkan dulu. H aksen X. Hx-nya adalah 3x plus 2 dibagi 2x plus 1. Itu fungsi apa? Turunan dari fungsi pecahan. Apa dia? G aksen X, HX min H aksen X, GX. Oke, G aksen X. Jangan pakai berarti ini sebentar. Nah, berarti ini kita cari. Ini beda lagi ya. Ini GX ya. Yang ini HX. Nanti ini enggak. Saya pakai yang fungsi berbeda ya. Supaya enggak double nih HX. Saya pakai UX ya. Sama VX. Nah, UX, U aksen X adalah apa deh turunannya? 3. 3. Oke. Kemudian Px-nya yang bawah ya. 2x plus 1. P aksen X 2, Bu. 2. Oke. Kemudian kita pasangkan nyilang. Nah. Berarti di sini saya memakai yang U aksen. Enggak usah dituliskan. Oke, pakai U aksen P min U P aksen ya. Bagi P kuadrat. Nah, saya pakai P sama U.
Kita masukkan. Berarti sama dengan U aksen tadi 3. Dikali P-nya 2X plus 1. Dikurangi P aksen 2, 3X plus 2. Dibaca ya. Nah, apa Viko bentuk sederhananya berarti P aksen X-nya? Min 1 ya, pembilangnya, betul? Betul, Viko? Iya Bu, betul Bu. Oke. Kemudian kita masukkan ke sini. Berarti tadi fungsi Gx-nya itu adalah akar ya. Nih, Gx tadi akar X atau X pangkat setengah. Nah, ini kita turunkan dulu nih, Dio. X pangkat setengah diturunin jadinya apa? X pangkat setengah diturunin. Setengah kali X pangkat min setengah, Bu. Setengah kali X. Nah, karena X-nya berubah HX, maka saya tulis HX min 3. Itu pangkat min setengah ya. Kemudian, nah, baru dikali sama H aksen X kan. H aksen X-nya tadi, nah ini. Min 1 per 2X plus 1 pangkat 2. Nah, tinggal kita sederhanakan bentuknya nih. Karena ini pangkat setengah, nih, perhatikan teman-teman. Kalau kalian ketemu 2/3 berpangkat min setengah, itu artinya sama dengan akar 3 per akar 2. Oke? Bisa ya? Kalau kalian dapat angka 2/3 berpangkat min setengah, berarti dia adalah akar 3 per akar 2. Kenapa bisa? Kenapa bisa begitu? Ayo, apa Frans alasannya? Frans. Ya, Bu. 2/3 berpangkat min setengah, kenapa jadi akar 3 per akar 2? Tadi karena dibalik terus pangkat min setengah itu akarnya, Bu. Oke. Jadi pangkatnya min, berarti 2/3 kita balik jadi 3/2. Kemudian karena pangkatnya setengah jadi akar. Oke. Nah, ini kasusnya terjadi di pecahan yang kita punya nih, 3X plus 2 dibagi 2X plus 1 berpangkat min setengah, itu juga sama. Jadi, kita pecah menjadi min akar 2X plus 1 dibagi 2 kali 3X plus 2. Udah, ini selesai. Apakah jelas? Deo? Kalau saya hasil akhirnya 2X plus 1-nya itu kuadratnya itu saya jabarin, nggak apa-apa, Bu? Oh, nggak apa-apa. Tapi nanti nggak usah ya, karena kamu udah buang-buang waktu buat jabarin itu sendiri. Dan jadi tulisannya jadi agak panjang gitu kan, Deo? Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau misalnya Bu, kalau misalnya nanti saya nyasar, saya jabarin, nggak apa-apa. Ada lagi yang ingin memastikan nomor K? Jawaban Saya kalian. mau nanya satu lagi, Bu. Boleh apa? Itu penyebutnya ada akarnya nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Kalau mau dirasionalkan penyebutnya, boleh. Oke? Jadi nggak harus ya. Ada lagi? Oke, makasih, Bu. Oke. Ada lagi? Udah aman? Yang K? Miska aman? Ibu, saya boleh nanya nggak, Bu? Boleh, Itu apa, Miska? kenapa ada setengahnya ya, Bu, di depan? Gimana? Kenapa ada setengahnya, Bu? Yang Kenapa ada setengahnya? Oh, oke. Ini, Miska, kamu pernah nggak masuk, jadinya agak rumus kita nih. Nih, saya kembali ke sini ya, teman-teman ya. Jadi, rumus fungsi bentuk polinom itu, Miska, dia kan Y sama dengan AX pangkat N nih. Maka Y aksennya itu adalah A dikali N, pangkatnya turun ya. X-nya pangkatnya N-1. N-1 ya, berkurang 1 ya, Miska ya. Derajatnya karena diturunin, maka dia berkurang 1. Oke ya, yang itu udah oke ya.
rumusnya? Oke. Sekarang kita ke sini. Gx kita itu adalah X pangkat setengah. Nah, berarti ini G aksen X-nya adalah nilai A-nya berapa? Nggak ada, 1. Kan ya? Kemudian X-nya pangkatnya setengah min 1. Rizka, jadinya min setengah. Paham? Paham, Bu. Oke. Oke, makasih, Bu. Ya. Kembali lagi ke sini. Oke. Jadi urutannya adalah tadi analisa dulu bentuk fungsinya ya, teman-teman. Jangan sampai kalian nanti menurunkannya salah rumus. Kemudian kalau ada komposisinya nih, komposisi itu yang paling rumus yang paling tinggi gitu ya. Maka pasti kalian urai dulu komposisinya di mana nih, supaya kalian nggak keliru diturunkan yang mana dulu ya. Nah, kalau udah ketemu, fungsi yang terluar itu siapa sih sebenarnya? Pangkat setengah nih. Berarti pangkat setengah yang kita turunkan dulu ya. Yang terdalam, HX-nya itu diturunkan terakhir. Nah, nanti hasilnya dikali. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya nomor berikutnya ya. Nomor berikutnya. Oke, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Dari nomor yang jadi PR? KLMNO sampai O. Bahkan kalau masih ada yang mau memastikan jawabannya. Udah aman? Sampai O? Ganti? Jelas? Kenapa, Bu? Nggak mau tanya? Udah bisa? Aman? Saya mau nanya yang O sih, Bu. Kemarin saya sempat kebingungan caranya. Oke. Yang O ini mirip kayak yang N. Ganti pakai yang O itu pakai rumus jenis fungsinya dulu deh. Ya, jenis fungsinya itu apa? Perkalian ya, Bu? Untuk perkalian ya. Perkalian. Perkalian aja? Komposisi juga, Bu. Dan komposisi. Nah, nanti rumus yang kita pakai adalah komposisi sama perkalian. Nah, komposisinya ada di mana? Nanti. Yang di akar ya, Bu? Akar ya, di akar. Di bentuk akar maksudnya. Di bentuk akar. Berarti komposisi dikerjakan dulu ya. Nah, ada di sini. Baru rumus perkalian terakhir. Nah, kalau yang soal K tadi, kan rumus pecahan dikerjakan dulu ya. Baru kemudian terakhir komposisi. Nah, kalau yang kasus O sama N ini, komposisi dulu nih, karena terjadi di luarnya perkalian ya. Baru kemudian perkalian. Begitu ya. Oke, nanti Oke, Bu. bentuknya. Nah, sekarang bentuknya. F aksen X. Saya langsung nih dari. Kamu nanti bisa langsung cocokkan jawaban. Oke, Bu. Kan GX kali HX gitu ya. Nah, GX-nya kan G aksen X perkalian ya. Turunan depan itu adalah 2X. Dikali yang belakang. X kuadrat min 4X plus 3. Ditambah ya, karena perkalian. Turunan yang belakang dikali depan. Nah, saya tulis depannya dulu. Dikali yang belakang. Turunan yang belakang itu berarti akar itu pangkat setengah ya, kayak tadi ya. Setengah dikali HX-nya tetap ya. X. Kemudian dikali turunan yang di dalam nih, turunan HX. Berarti 2X min 4 ya, ganti ya. Iya, Bu. Ya, nah ini coret dulu ganti nih. Ini kan kelipatan 2 nih, jadi ini. Nah, X min 2 ya jadinya ya. Nah, bentuk sederhana kita berarti 2X akar X kuadrat min 4X plus 3 ditambah, nah ini perhatikan, ini pangkatnya min, berarti bentuk pecahan nih. X kuadrat min 1 dikali sama X min 2. Jadinya apa? Kalau bingung langsung dibentuk ini dulu. Saya langsung ya nih X kuadrat X kuadrat. Pangkat 3 sama.
pangkat 3, kemudian min 2x kuadrat, min x plus 2 per akar x kuadrat min 4x plus 3. Nah, ini per 1. Disamakan penyebutnya ya, Danti ya. Samakan penyebutnya. Nah, oke, jadi pembilangnya apa? Oke, paham? Apakah masih ada lagi? Kita sampai jam? Oh, tinggal bentar lagi. Oke, saya buatkan tempat buat upload. Silakan sambil kalau ada yang mau bertanya. Bu. Ya, apa? Saya ada bingung, Bu, itu yang kali 2x min 4 atau paling belakang itu dari mana, Bu? Yang mana nih? Dikali, ini nih Rio. Kalau rumus komposisi itu kan rumus komposisi tadi hx-nya itu kan akar x kuadrat min 4x plus 3 ya Rio ya. Oke. 4x plus 3 berpangkat setengah kan. Nah, hx-nya adalah fungsi terluar itu yang pangkat setengah ini Rio, yang dia ya. Kalau kita menurunkan pangkat setengah, yang dalam kurung jangan diturunin dulu. Baru dikali sama turunan yang di dalam ini, 2x min 4. Itu menjawab Rio? Oke, Bu, ya, Bu, udah ngerti. Oke. Nah, kemudian tadi kan ini ada setengah nih. Ini adalah kelipatan 2 ya. Ini kalau kita coret ini jadinya adalah x min 2 kan? Begitu. Oke. Nah, ini saya langsung nih. Saya menurunkan pakai komposisi secara langsung. Nah, nanti kalian harus bisa juga langsung supaya cepat. Oke, Rio? Paham ya? Makasih, Bu. Oke. Yang penting tahu nih fungsi yang terluarnya siapa? Oh, pangkat setengah. Maka pangkat setengah kita turunkan dulu. Yang di dalam kurung yang punya pangkat setengah jangan diubah dulu, biarin tetap seperti semula, pangkatnya berkurang dulu, baru di belakangnya dikali sama turunan ya. Ini turunannya. Aksennya ya. Oke. Saya buat tempat. Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi boleh ya. Icel, kamu mati lampu, Icel? Iya, Bu, lagi tapi bisa ngikutin. Bisa ngikutin bisa, kan? Bu. Pakai kuota, Bu, ya. Oke, smart. Permisi Bu, saya boleh Ya. lihat yang sebelumnya nggak Bu? Oke. Tadi belum saya selesai catat. Yang nomor O tadi ya? Iya Bu, yang O. Nih. Oke Bu, makasih Bu. Oke. Bentar, saya mau bikin tempat buat apa? Oke, udah saya buatkan tempatnya ya. Tempat buat upload jawaban. Kalau yang sudah selesai mah langsung upload ya. Kalau yang masih mau dirapikan, habis ini pelajaran apa teman-teman? Ekonomi Bu. Ekonomi, Bu. Oh, ekonomi. Silakan, apakah masih ada yang mau bertanya dulu sebelum saya? Nah, nanti yang nomor buat besok ya. Nih. Nomor 2 silakan dicoba-coba dulu. Ini nomor 2 sampai O lagi. Nah, pasti yang nomor-nomor agak susah tuh ya, nomor-nomor bawah ya. Silakan dicoba. Besok kita akan membahas nomor 2 ini. Kemudian kita pindah tempat ke soal yang ada di skill. Apakah masih ada yang mau ditanyakan soal PR? Teman, nggak ada? Bu, saya boleh lihat yang K lagi nggak, Bu? Mau saya SS, Yang Bu. K. Oke.
Nih. Buka. Ya. Yang tadi yang sampingnya GX itu apa, Bu? Tadi Yang saya sampingnya GX itu turunan. Nah, cara menurunkan GX. Oh, oke, Bu. Oke, dah. Udah, Bu. Makasih, Bu. Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup. Oke. Silakan. Nanti jangan lupa diupload ya. Nomor K, yang K sampai O aja. Kemudian silakan dicoba yang nomor. Oke, saya tutup. Masih 3 menit lagi, lumayan.